Halo Budian dan teman-teman, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang gagasan dalam artikel. Pengertian artikel. Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan memberi info dan meyakinkan atau menghibur halayak pembaca. Menurut KBBI, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri artikel. Pada umumnya, artikel dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Isi yang disampaikan dalam artikel didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang kebenarannya masih diragukan. Ketiga, artikel bersifat informatif dan faktual, mengungkap informasi berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, sebuah artikel dapat mengandung opini dan analisis, namun harus berdasarkan teori dan data yang valid. Penulisan artikel menggunakan bahasa baku atau resmi, serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Metode penulisan artikel dibuat secara sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Jenis artikel. Artikel dapat dibagi berdasarkan isinya, yaitu artikel praktis, mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Artikel ringan, yaitu berisi cara penyajian, sifat, dan materi ringan dan menggunakan pilihan kata yang mudah dimengerti. Artikel halaman opini, yaitu berisi topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibahas. Keempat, ada artikel analisis ahli, yaitu berisi topik yang dikemukakan oleh seorang ahli. Terakhir, artikel religi berisi ajaran keagamaan atau keyakinan yang menjadi topik utama. Artikel dibagi berdasarkan sudut pandang penulis, yaitu artikel deskripsi, yaitu informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan, maupun topik tertentu, atau ilmu pengetahuan. Lalu artikel eksplanatif, yaitu menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Selanjutnya ada artikel prediktif, berisi ramalan atau dugaan yang memungkinkan terjadi pada masa mendatang. Terakhir ada artikel preskriptif, yaitu berisi anjuran langkah-langkah untuk memberi tuntunan kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. B. Evaluasi informasi baik fakta maupun opini. Membedakan informasi baik berupa opini maupun fakta dengan ciri-ciri berikut ini. Ciri-ciri opini berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, peristiwa yang belum terjadi. Kemudian ciri-ciri fakta benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif, keterangan waktu dan tempat jelas. C. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. Mengungkapkan opini. Argumentasi merupakan bagian terpenting dalam artikel opini dan harus didukung data aktual. Bahasa yang digunakan bersifat ilmiah populer dan perlu diperhatikan untuk mengetahui sasaran pembacanya. Pendekatan penyusunan artikel. Berikut ada beberapa cara pendekatan untuk menyusun opini dalam bentuk artikel, yaitu yang pertama, pendekatan deduktif. Diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel, yang selanjutnya bisa menyampaikan rincian yang mendasari simpulan tersebut. Kedua, pendekatan induktif. Penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Selanjutnya, penulis bisa menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan. Ketiga, pendekatan kronologis. Penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urutan-urutan yang runtut. Keempat, pendekatan logis. Menggunakan pesan yang disampaikan secara runtut dan logis, penulis dapat menyusun opini dan fakta yang berkaitan dengan sebab akibat logis. Yang kelima, pendekatan spesial. Penulis menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu.
Dan yang terakhir, pendekatan topikal. Penulis menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasan yang sesuai. D. Analisis unsur kebahasaan artikel. Yang pertama, adverbia. Adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Disebut juga kata keterangan. Adverbia dapat mempermudah penulis mengekspresikan sikap eksposisi, yaitu maksud dan tujuan. Ada beberapa adverbia, yaitu yang pertama, adverbia kualitatif. Menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Contohnya, dia membuat desain itu dengan sangat detail. Yang kedua, ada adverbia kuantitatif. Menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Contoh, ada beberapa buah mangga yang sudah matang di pohon. Kemudian, adverbia limitatif. Menerangkan adanya suatu pembatasan. Contoh, katanya perjalanan kereta ini sampai di kota selanjutnya. Kemudian, adverbia frekuentif. Menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Contoh, mereka jarang berkumpul bersama semenjak peristiwa itu. Kemudian adverbia kewaktuan, menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Contoh, Karen harus segera pergi dari tempat ini. Lalu ada adverbia kecaraan, menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan sesuatu. Contoh, pencuri itu diam-diam masuk ke dalam rumah. Kemudian adverbia kontrasif, menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal lain. Contoh, bermain dengan 10 pemain tidak membuat tim sepak bola itu gentar. Justru mereka malah semakin agresif menyerang lawan walau hanya dengan 10 pemain saja. Yang terakhir, adverbia keniscayaan. Menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contoh, mengendarai sepeda motor tanpa helm tentu akan membahayakan. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Contohnya, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Beberapa konjungsi yang digunakan pada artikel adalah, yang pertama, menyampaikan urutan argumentasi. Contohnya pertama, kedua, ketiga. Yang kedua, memperkuat argumentasi. Contohnya selain itu, sebagai contoh, misalnya. Yang ketiga, menyatakan hubungan waktu. Contohnya sejak, sebelumnya. Yang keempat, menyatakan harapan. Contohnya supaya, agar. Yang ketiga, kosakata atau disebut juga pembendaharaan kata. Aspek yang memengaruhi penggunaan kosakata agar sebuah artikel menjadi menarik adalah yang pertama, istilah umum. Beberapa artikel tertentu memerlukan istilah khusus sebagai bentuk penguasaan pengetahuan yang luas dan profesional. Namun, artikel yang dimuat di media massa akan dibaca oleh pembaca secara umum. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembaca, hendaknya menggunakan istilah umum yang mudah dimengerti. Yang kedua, aktual. Informasi yang disajikan dalam artikel sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Halayak akan tertarik pada artikel yang mengandung unsur kebaruan. Unsur kebaruan suatu artikel dapat berupa kebaruan informasi maupun kebaruan opini penulis. Penulis bisa menuangkan gagasan baru mengenai suatu peristiwa dalam artikel. Yang ketiga, fenomenal. Suatu peristiwa yang disampaikan dengan kosakata yang sedang populer atau kontroversial di halayak media akan membuat sebuah artikel lebih menarik. Dengan kosakata yang fenomenal, suatu peristiwa bisa terkesan luar biasa. Kosakata yang sedang fenomenal di halayak bisa membuat artikel lebih menarik. Yang keempat, keterangan oposisi. Merupakan keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu objek maupun subjek. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma, tanda pisah, atau tanda kurung. E. Penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Yang pertama, menyusun artikel sesuai fakta. Artikel memiliki konstruksi atau struktur seperti ini. Yang pertama, judul, mewakili tema yang akan dibahas. Yang kedua, pembuka, berisi masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, isi. Bagian isi artikel memuat aspek, fakta berkaitan dengan masalah yang dibahas, opini penulis berdasarkan masalah, solusi masalah sesuai, teori atau referensi sesuai dengan masalah, contoh pemecahan masalah.
Kemudian penutup atau simpulan, berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan penjelasan. Yang kedua, menyajikan artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar. Langkah-langkah untuk menyusun artikel, yang pertama, menentukan tema, menetapkan tujuan penulisan, menentukan fakta yang berkaitan, menentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada, menyusun opini dan fakta menjadi artikel yang padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas. Penanda-penanda dalam artikel, menggunakan kutipan kata orang, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta, menggunakan kata yang tidak pasti, contohnya mungkin atau rasanya, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, contohnya sebaiknya saran, pendapat. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami berharap apa yang telah Anda baca dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.